Seorang suami di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tega menganiaya istri dengan senjata tajam. Tersangka cemburu karena sang istri kerap digoda pria lain saat live streaming di aplikasi TikTok. Korban KDRT Ainur Hasanah terluka parah di pinggir jalan Desa Pageralam, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, akhir bulan September 2025 lalu. Perempuan muda ini meminta pertolongan warga setelah dianiaya suaminya dengan pisau lipat. Korban langsung dievakuasi menuju puskesmas Taraju. Selain luka di wajah dan kepala, korban juga alami luka sayatan di lengan serta luka tusukan punggung. Tersangka penganiayaan tidak lain suami korban bernama Indra. Pelaku mengaku nekat menganiaya istrinya karena cemburu. Korban yang kerap live streaming di aplikasi TikTok menjadi bahan godaan lelaki lain. Bahkan korban dituduh selingkuh dengan penggemar dunia mayanya hingga meminta cerai. Itu berawal daripada kecemburuan itu. Jadi si korban ini sering bermain TikTok, kemudian banyak yang komen, dan pada akhirnya si pelaku ini merasa istrinya berselingkuh dengan yang lain. Polisi menyita barang bukti motor, telepon seluler, dan pisau lipat yang digunakan pelaku menganiaya korban. Tersangka terancam kurungan 5 tahun penjara akibat perbuatannya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Deden Ahdani, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya. Ledakan besar terjadi di sebuah bangunan berlantai 4 di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu malam. Pasca kejadian, kondisi gedung Nukleus Farmasi porak-poranda dan kini sudah diberi garis polisi. Berikut liputan dari reporter TV One, Putri Sofia dan juru kamera Rian Syahrul. Sebuah gedung perkantoran sekaligus tempat produksi obat-obatan di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Rabu malam kemarin ini meledak, pemirsa. Dan memang dari situasi terkini yang bisa kami gambarkan kepada Anda, inilah gedung Nukleus Pharma yang terjadi ledakan pada sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam kemarin. Dari ledakan ini berdampak cukup parah pada bagian gedung perkantoran sekaligus produksi obat-obatan ini. Nampak di layar kaca Anda bahwa di bagian depan gedung ini memang sudah sepenuhnya hancur sehingga ini mengekspos bagian dalam gedung, dan memang diduga ledakan pertama kali ini terjadi di lantai paling atas gedung Nukleus Pharma, tepatnya di lantai 4. Karena kalau kita lihat sendiri, pemirsa, ini di bagian lantai 4 paling atas justru ledakan yang terjadi cukup parah. Ini di sisi samping dan juga belakang gedung ini hancur dan berdampak ke gedung di bagian sebelahnya. Dan kami akan perlihatkan kepada Anda bagaimana dampak yang terjadi di salah satu gedung yang berdampingan dengan gedung Nukleus Pharma. Dan dari pantauan kami, juru kamera kami Rian Syahrul akan memperlihatkan kepada Anda bahwa inilah dampak dari ledakan tersebut. Tidak hanya menghancurkan bagian gedung, tetapi ada salah satu kendaraan roda 4 yang ikut menjadi imbas ledakan yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Dan memang untuk sementara, memang dari pihak Polres Metro Tangerang Selatan juga telah mengerahkan tim penjinak bom dari Satuan Brimob Polri, namun memang diketahui tidak ada indikasi adanya bom ataupun tidak ada residu peledak yang sudah disisir di TKP begitu pada dini hari tadi. Dan pada Kamis siang ini memang terpantau memang sudah ada tim dari Puslap Bareskrim Polri yang sudah menyisir TKP untuk mengetahui ataupun menyelidiki bagaimana ataupun apa penyebab dari ledakan ini, apakah ada bahan kimia yang terindikasi sebagai bahan peledak ataupun ada barang-barang bukti nanti lainnya akan dibawa ke laboratorium milik Puslap tim Bareskrim Polri. Untuk sementara dari Tangerang Selatan, Putri Sofia, Rian Syahrul, TV One mengabarkan.